Fitri yang telah memberikan kami fasilitas menerima kami dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Kaliorang dalam rangka kegiatan kami Sangga Blika Pengantar Guru Inovasi Daerah. Hari ini kita akan melakukan penilaian presentasi yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Di kami ada tim diri ada 9 orang, 2 dari Silver, 2 dari Stinus, kemudian 1 dari SMK 2 Senata, kemudian dari Bida kami berempat sebenarnya, 1 Pak Bagus karena ada halangan juga, ya, tapi mungkin tidak bisa. Mungkin itu saja sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kami bisa difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan juga yang bertepatan juga waktunya di Sanata yang tidak bisa dilakukan, akhirnya kita berbagi-bagi. Beliau titip salam, mohon maaf tidak bisa hadir di kesempatan ini. Dan saya selaku tempat yang ditempatin ini juga sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Eli, saya kurang mencermati undangan itu. Saya kira itu seperti yang tahun dulu Pak, presentasi di Sangatta. Jadi saya nggak membaca dengan ini ya, dengan teliti bahwasanya ada presentasi. Jadi karena saya tidak membuat presentasi, jadi nanti kita langsung ke tempat-tempat yang mana memang menjadi titik-titik penilaian. Dan ini apakah langsung kita atau digambarkan aja yang di sini? Ngobrol dulu. Ceritakan dulu ya terkait dengan oh ya, oke. Percepatan berkesan. Jadi awalnya itu gerak cepat pelayanan administrasi terpadu, kecamatan yang bersih, religius, kekeluargaan, aman dan nyaman. Itu di 2023. Dengan keterbatasan waktu pada saat itu dan juga memang kita dengan sumber daya yang ada, kita melakukan kegiatan yang kita turun ke lapangan terkait dengan pelayanan administrasi yang biasanya masyarakat itu dia turun ke sini Pak, ini kita yang jemput. Kita datang itu mulai dari di perusahaan, kemudian di komunitas ada terpencil. Nah, sasaran kita waktu itu hanya di administrasi pendudukan. Hanya di situ. Kita bantu, kita fasilitasi di proses, kemudian setelah jadi kita kembalikan, kita antar ke yang bersangkutan. Yang pertama. Produknya berarti KTP. Produknya selain KTP ada KIA, ada akte kelahiran. Kemudian kalau yang KIA itu sasaran kita sekolah-sekolah Pak. KIA itu apa? Kartu identitas. Seperti KTP tapi khusus untuk anak. Nah selanjutnya yang melatar belakangi kenapa kami akhirnya memunculkan inovasi itu karena memang di sini khususnya di daerah yang perusahaan itu mereka kan izin untuk keluar agak susah Pak. Kalau misalkan mereka keluar itu otomatis upah harian terpotong. Nah kemudian kadang-kadang mereka pikirnya kan nggak sampai, maksudnya lebih daripada 1 hari nanti ngurus lagi ribet. Makanya akhirnya kemarin banyak warga-warga itu yang domisilinya tuh masih di luar daerah, kemudian belum berkata KTP di sini. Nah itu sasaran kita. Mereka tuh kendalanya pada saat ada sakit, baik istri anak, kan agak susah penerimaannya di puskesmas, tidak ada BPJS-nya Pak. Nah di situ, makanya akhirnya kami yang turun ke lapangan untuk membantu. Nah setelah adanya program ini, alhamdulillah sebagian wilayah yang ada di Kecamatan Kaliorang ini sudah hampir 90% tersasar yang program itu. Untuk sekolah-sekolah dari sekian SD, yang kami belum jemput bola atau kecepatan yang tadi
yang langsung full sekolah itu masih ada sekitar tiga sekolah. Nah selebihnya itu udah kita full Pak, dari kelas 1 Sekolah dari SD ada 9, kalau TK itu ada 7. Nah kalau TK itu dia beda-beda Pak, kalau yang SD itu ada 3 yang belum, TK ini ada 3 yang belum, kalau SMP itu masih ada 3. SMA itu udah semua, baru kemarin juga kita dengan capil pertama. Kalau SMA kan mereka hanya pertama. SMP-nya ada berapa ini? Ada SMA-nya 1, SMK ada 1. Nah kalau SMA dan SMK itu sudah semua Pak, untuk pertama. Nah itu kita datang. Kemudian yang tak kalah penting itu lagi yang masyarakat komunitas adat terpencil Pak. Ini kalau kita di sini masih ada Dayak Basak Pak. Posisinya itu di Desa Cikramanunggal Jaya. Kalau yang dulu kami fokusnya kan yang di pinggir jalan itu Mbak Eni. Nah, kalau yang sekarang itu kita yang posisinya di dalam yang di ladang-ladangnya mereka itu. Nah kemarin itu bulan berapa ya Mas? September ya? Bulan September yang kita fasilitasi, mereka kami bawa ke Capil Mbak, karena dia nggak punya data sama sekali yang masih KTP nasional zaman dulu itu. Jadi belum perekaman, jadi kita ada sekitar 17 orang kita bawa ke Capil, kita bantu prosesnya sampai baliknya lagi ke sini. Nah itu juga kemarin terkendala di anak Mbak. Nah, jadi setelah yang gercep tadi ini Pak, itu agak merembetnya itu kesini itu lebih kepada kita malah membantu lintas sektor, bukan hanya di Adminduk aja, tapi kita itu membantu juga dari segi pendidikan anak-anak, karena di Camp Pasir itu kebanyakan anak-anak yang putus sekolah. Jadi dia di usia 12 tahun ada yang masih belum bisa baca tulis. Nah, karena kendalanya tidak diterima di sekolah karena akte. Nah, aktelnya tadi Pak, kita mau menerbitkan, itu orang tuanya nggak punya KKTP, nggak bisa. Nah, kemudian juga status perkawinan orang tua di sini yang menjadi permasalahan, mereka misalnya nikah adat Pak, yang hanya cuma mandau aja. Kemudian kami menyarankan kalau yang muslim itu isbat, mereka nggak paham Pak. Terus kalau misalkan disuruh berangkat sendiri terkendala biaya, kami nggak punya uang. Jadi kemarin waktu mereka kita bawa ke Capil itu kita membantu membiayain full Pak, mulai dari transportnya, makan minumnya. Anggarannya dari kami, dari desa. Kita sharing cost. Iya, kita sharing costnya. Nah, kemudian juga yang di perkawinan, mereka yang nikah-nikah adat itu kami sarankan untuk isbat kalau yang muslim, kalau yang non muslim kita catatkan di perkawinan. Nah, kendalanya yang non muslim ini mereka ada yang statusnya itu nikah adat, kemudian KTP-nya ini dia masih nasional, karena dia sudah berpisah, kami meminta KTP dari pasangan, dia nggak mau Pak. Nah itu yang masih jadi PR kami ini, karena pada saat mendaftarkan perkawinan yang non muslim itu wajib melampirkan KTP dari orang tua. Nah ini yang belum, masih PR kami. Apa kendala yang KTP? Dia belum perekaman Mbak, kami ajak perekaman ke sana dia nggak mau. Saya sudah pisah Bu sama itu, saya nggak mau. Itu, jadi apa? Bingungnya ini mau bawa dia ini, karena masih ada rasa-rasa gimana ya kalau orang bercerai ini. Itu dia. Jadi itu yang kendala. Tapi bulan Desember ini yang mana berkasnya lengkap itu kita bantu untuk isbat di Pengadilan Agama Pak, dengan perkawinan insya Allah bulan Desember ini. Itu ada sekitar 10 pasangan. Rata-rata usia itu 30, ada yang sudah 50 Pak, ada yang 50, ada yang sudah bercucu, ini belum menikah juga sampai sekarang. Jadi iya belum Mbak, dan itu baru kemarin Mbak, datanya baru punya KTP kemarin. Ini pernikahannya gimana tuh? Asal gitu?
Isbat. Oh, isbat ada. Ya kita isbatkan. Isbatkan masing-masing itu. Kalau yang belum muslim kita katakan perkawinannya satu. Kalau sudah cerai gimana Bu? Belum nikah udah cerai? Itu kemarin Mbak digabungkan dulu, habis itu diceraikan lagi. Oh pantas dia nggak mau Bu. Dia nggak mau pantas. Iya, karena memang Karena paham dinikahkan dulu diceraikan lagi. karena dia di status kakaknya sudah kawin Berapa lama sekarang saya dinikahkan dulu nih, tahu aja gitu kan? Terus nanti diceraikan berapa lama? itu biasanya sih sekitar 3 bulanan lah. Oh, sekarang 3 bulan jadi istri orang, istri saya gitu. Bu, itu mau kan nggak mau Bu, lebih ke aduh jangan deh kata suaminya. Karena kalau misalkan dia nggak susah memasukkan anaknya, kan kita memunculkan ada nama orang tua. Kalau dia hitungannya kayak nikah ada gitu, tapi statusnya langsung cerai gitu. Bisa Bu, kayak nikah siri gitu. Tapi di status perkawinannya belum menikah. Jadi yang mau kita munculkan ini statusnya itu kawin. Tapi ini hanya berlaku untuk kalau ada anak ya. Iya kalau ada. Kalau nggak ada anak sih nggak masalah ya. Jadi gadis lagi Ya, kan? karena kendalanya ada kan anaknya. yang kita mau bantu di sini anak Bu, status anak. Status Iya. anaknya ini di sekolah itu kan dia pasti diminta data orang tua, nama ayah sama bapak. Nah, kebanyakan anak-anak yang tidak punya itu dia status orang tua ayahnya itu yang Bukannya kalau misalnya anak itu bisa ikut keluarga ibu kalau misalnya nggak ada bapak. bisa ikut, bisa ikut Bu, tapi di situ nanti dia munculnya family lain. Ya jadi gitu. Di akhirnya statusnya family lain Bu, di kartu keluarga. Makanya status perkawinan itu harus kita daftarkan supaya di situ dia bisa jadi anak. Statusnya anak angkat jadinya enggak ya family lain. Ini bahasanya sampai punya anak nih, karena sampai tidak mendaftarkan perkawinannya di kartu keluarga ini, dia jatuhnya itu di situ family lain. bisa sekolah dengan status Bisa itu. family, tapi kan gimana Benar, jadinya benar, anak. tapi kasihan juga sudah dia punya ijazah, besok lusa mau kerja tetap aja kita tanya dulu akte kelahiran kan. Pada Iya. intinya ini mah kalau misalnya keluarganya tuh masih ada bareng, Iya. ya sama yang tadi udah pisah kan ya. Ya, Ini yang ini orang tuanya masih bareng, terus belum punya kakak, jadi anaknya harus didaftarkan, harus diisbat dulu kalau misalnya muslim. dia mau memunculkan nama orang tuanya. Tapi kalau misalkan dia mau hanya sebagai nama ibu bisa, tetapi harus mendaftarkan perkawinannya dulu. Itu yang nikah siri itu loh Mbak. Itu Ya, yang udah bisa. cerai. Itu kalau harusnya udah cerai, kemudian punya anak. Kalau si ibunya tuh nggak mau, udahlah nggak usah, kayak beli lain aja gitu bisa. Bisa, tapi yang kami angkat itu nanti kasihan anaknya. Dan itu kemarin di kami tidak diperkenankan lagi memproses itu. Ada nggak boleh ya? Ya, takutnya itu Bu. Ya Mas ya, kemarin kendalanya di izin sistem di aplikasi. Udah lagi satu ya. Nah, kita di sini masih banyak yang statusnya seperti ini. Kayaknya sih. Nah, yang kita lakukan lagi Pak, lanjutannya ini akte kelahiran dengan bidan desa. Cuma itu MOU secara surat menyurat dokumen itu belum. Rencana tahun depan kita mau bikin MOU-nya. Tapi kalau untuk pelaksanaan kegiatan itu sudah Tentunya di mobil. ya MOU-nya. Baru hanya sebatas Karena kita ketemu FGD itu kan forum, Pak kita mau ada kegiatan ini bisa asalkan dari bidannya mengenal berkas yang mau berkawin gitu ya, ada namanya kita untuk akte kelahiran. SPD jam kelahiran, cuma itu nanti diberlakukan apabila dia melahirkan di luar dari ini puskesmas dan ada itu di kami ada. Jadi boleh sepanjang ini tidak sementara belum ada bahasa spesifik yang di dalam DPA, tetapi umum Pak, seperti jalan dinas, makan minum apa, nah itu yang kita gunakan untuk mensupport kegiatan seperti kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian yang ke perusahaan dan ke pelosok-pelosok itu kita menggunakan anggaran
makan minum apa, kemudian untuk membantu fasilitasi mereka itu kita menggunakan anggaran perjalanan. Berarti ada di RKA. Ada di RKA tetapi tidak ada hashtag inovasi itu nggak ada. Tapi di dalam SPT-nya ada menunjukkan itu ya. Ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan fasilitasi. Untuk sarana prasarana sendiri ini loket Pak tahun 2025. Karena awal mulanya kami di sini loket itu dia pas di posisi depan ini. Nah ini belum ada. Loketnya belum ada, masih polosan, kemudian meja yang untuk terima berkas itu letter U. Tahun 2024 kita geser ke sini, letter U juga, tetapi berkas masih dari luar masuk ke dalam. Nah itu juga agak riuh Pak, capek juga kalau pas banyak karena kan habis terima masukkan, nanti di sana sudah selesai keluar lagi. Jadi mulai 2025 kemarin ini loket kami buka, nah jadi dia langsung satu paket Kak di situ. Itu kita untuk yang kelahiran. Tapi dia menunjang juga itu ya. Iya, itu belum ada, maksudnya belum ada SK yang di situ belum ada. Jadi yang SK ini baru yang kita tim aja Bu, tim bercepaten. Kami dengan teman-teman di loket. Selain dari orang kecamatan, layak selain apa saja selain termasuk kalau yang ini capil apa Akminduk yang Akminduk saja. Untuk Akminduk itu kita dari capil kadang ada kita berkolaborasi khusus untuk yang pindah datang dan perkawinan yang non muslim itu kan wajib dari catatan sipil, jadi itu yang mereka turun ke sini. Kita fasilitasi kemarin setiap kegiatan di bulan September itu di PT Verko. Untuk ke dalam Pasti ini kita tidak ada bimtek Mbak, karena kita tidak boleh menganggarkan bimtek. Kendalanya kami itu tidak boleh menganggarkan bimtek. Jadi kita mau membimtekkan diri kita ini sosialisasi itu masih ada. Pernah sosialisasi ada fotonya. Ada sosialisasi yang bercepatan tapi Mbak ya. Ada Yang sama Basak itu ada juga. bukan foto yang tahun lalu kan? Enggak, tahun ini ada. Tapi videonya kemarin video yang tahun lalu. Nah, Video. iya videonya itu karena kemarin itu kami sempat ada masukkan di website kami, cuma hilang Pak, nggak tahu itu kegiatan-kegiatan kita selama 2024, 2025 itu yang sudah masuk di website kami itu hilang, bersih, foto-fotonya itu juga bersih. Oh, ada kena virus. Nggak ada yang sisa-sisa di HP? Ada? Ya, HP saya lain enggak? Jadi yang saya share aja kemarin diambil. iya, itu Mbak, makanya saya bilang Mas, yang foto 2024 kita kegiatan video-video, nah semua tuh hilang semua Bu. Nah sudah nggak apa-apa lah saya bilang jadi sana. Nah yang ada ini yang 2025 yang kegiatan kita sosialisasi gercepaten dengan pelayanan gercepaten di Verko itu baru di bulan September kemarin ada Mbak. Bisa fotonya kan nanti di-share aja dulu. Iya, share aja dulu. Terus Mbak, aku mau tanya, ini kan tadi saya dengar banyak sekali kendala di lapangan terkait orang-orang yang belum bisa mengikuti prosedur dalam arti pernikahan dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan, dari sebagian masalah yang Ibu hadapi, pernah tidak terpikir melakukan sosialisasi internal sehingga regenerasi berikutnya tidak melakukan hal yang sama lagi? Sudah. Pada saat kami melakukan sosialisasi gercepaten, nah di situ kami sisipkan, kami menghimbau masyarakat itu supaya lebih menekankan perkawinannya. Jadi sebelum anak ini lahir, kalau bisa itu didaftarkan perkawinannya itu sudah selesai. Bukan anaknya lahir Mbak, sebelum sebuah pernikahan terjadi, mau adat mau ini harus ditekankan lewat sosialisasi bahwa ketika perkawinan adat terjadi harus ada yang mendampingi untuk mendaftarkan. Masyarakat itu kadang-kadang kan hambatannya malas menambah aktivitas. Kalau gitu berarti kita sudah tahu kita berhadapan dengan siapa kan gitu ya Bu ya. Iya. Biar menghindari, maksudnya
kalau 3 tahun terakhir ini harus habis, jangan lagi ada generasi yang sama. Ini kan persoalannya yang itu. Saya pernah melihat teman saya mengkaji ini. Saya lupa Kalimantan apa ya, tapi dia pernah mengkaji S3 ini soal pernikahan adat yang tidak ada aturannya, bahkan sampai berseks itu bisa sama siapa saja. Iya. Nah, ada kan begitu Mbak. Nah, itu dikaji tuh. Ya. Ya. Untuk pertanyaannya gimana nih, kita tetap bagi aja. Ya. Ya, dijalankan aja Pak ya. Ya. Jalankan aja. Seperti ya. Nah, sekarang setiap sosialisasi sebaiknya Ibu memberikan juga tanda tangan bukti dan sebagainya, sehingga sosialisasi itu betul-betul ada secara tanda tangan siapapun ada di situ Bu. Nanti diminta dibikin absennya, bikin buktinya, sehingga nanti ada monitoring dan evaluasinya tetap jalan. Kalau untuk sosial Ya, itu masuk di SPD itu. Iya. Ya, Yang 2024 itu Mbak, kita karena bendera kemarin kan jadi temuan tuh Mbak. Jadi berkas asli kami itu hilang, ada tinggal scan. Saya sebenarnya kan kecamatan itu tinggal berkoordinasi dengan RT. RT itu siapapun di situ yang dipercaya wajib melaporkan masyarakatnya pendatang lebih dari 24 jam. Saya pikir juga pasti di sini sudah dilakukan itu. Nah, dan diamnya kan penduduk datang 1 kali 24 jam itu wajib melapor. Kalau di sini RT-nya yang ngubrak-ngubrak pendatang. Karena mereka tidak ada kesadaran apa ya, atau kurang ya melapor itu nggak ada Mbak. Kami dari sini, mereka misalkan dari luar datang, kita selalu menghimbau, mengarahkan, Mas nanti tolong kami ya kasihkan keluarganya ke RT. Nah itu pada saat kita datang, RT itu Pak nggak ada Bu, kami nggak tahu nih, banyak sih warga kami tapi kami nggak tahu, nggak terdaftar, nggak lapor ke saya. Nah itu Bu, kesadaran dari individu pendatang ini yang masih kurang. Itu kami sosialisasi terkait perkawinan, nah itu kita belum sampai yang besar perkawinan Bu, karena fokusnya kami hanya membantu untuk pemahaman untuk akte kelahirannya mereka, kemudian akte yang saya belum sampai merambah ke situ. Ya, masukkan aja nih yang tidak terdaftar karena pernikahan tidak ada. Kalau ibu fokus saja ke anaknya, tidak mengedukasi soal pentingnya pendaftaran pernikahan, ibu akan menemukan hal yang sama. Jadi ini pentingnya survei Bu. Jadi nanti mungkin mohon maaf ketika berlanjut ibu survei apakah ini sudah fungsinya berapa persen perkurangan. Kalau tadi mengatakan ibu soal KTP sudah 90%, tapi kan kita butuh data Bu. Gimana mengukur 90% itu? Itu ada di 98% kita udah Itu KTP. Nah kalau untuk anak Kalau untuk anak karena dia nggak bertambah aja setiap tahun. karena dia nggak bisa karena dia kita sudah serap tapi dia nambah. Ya artinya memang kan ibu catat terus anak-anak tadi termasuk yang orang bikin tidak diedukasi. Kan setiap tahun pasti itu bertambah terus berjamur itu. Saya pernah saya ingat banget ini pertanyaan teman saya waktu ujian S3 hukum. Dikatakan begini, bagaimana bisa orang di sana itu tidak melakukan pernikahan adat tapi bisa bergonta-ganti pasangan? Apa yang harus dilakukan? Dia bingung karena ini adat. Nah, maksudnya adat diperbolehkan, tapi secara ini agama tidak diperbolehkan kan? Jadi artinya conclusionnya adalah bagaimana nanti saran saya solusinya ada di seluruhnya ini, edukasi perkawinan ya mau tidak mau harus dilakukan biar orang yang punya anak sudah tahu, oh kalau saya melahirkan, saya nikah adat, nggak tercatat, anak saya nanti terlantar secara pendidikan dan seterusnya. Nah gitu. Ibu sering kabar mengenai anak haram. Nggak ada orang dia ada Jadi saya pikirnya MK itu banyak sih, bukan hanya di suku, tapi di kota-kota besar kan masih. Nah ternyata ini sudah jadi putusan MK. Itu boleh dilaporkan, makanya tadi itu ada status apa namanya? Family lain. Itu jadi memang tadi bicara agama, sukunya ini kan ada agama kan? Iya, saya waktu ujian bingung kan, agama tidak dia ini harus terdaftar dengan pernikahan. Iya, jadi dilema kan. Itu kami masuknya itu kan awalnya kami hanya induk, sekarang kami larinya tuh ke perkawinan Bu. Jadi yang mulai dari tahun ini konsen kita itu perkawinan Mbak. Kalau untuk sosialisasi masalah perkawinannya nggak ada, tetapi pada saat dirkepaten di situ kami sampaikan pentingnya yang perkawinan ini. Makanya kemarin yang mana belum perkawinannya itu resmi terdaftar, baik itu yang muslim maupun yang
muslimah itu kami data. Nah itu insya Allah gereja sendiri kami bantu lagi fasilitasi yang ke pengadilan agama karena mereka harus isbat itu, harus isbat nikah. Nah yang non muslim itu kendala kemarin belum ada di gereja, jadi kami suruh daftar dulu di pendeta untuk menerbitkan surat keterangan nikah perkawinan dari gerejanya. Nah baru kami ajukan. Untuk perkawinan gereja sendiri setelah kami tanya kenapa kok nggak bisa seperti kita muslim yang ada nikah siri dijadikan dasar, kalau di gereja itu ada waktunya untuk iya mereka tuh dalam satu tahun hanya berapa kali aja gitu loh Pak keluarnya. Kuotanya. Maksudnya waktunya Ibu Eli ya. Dia nggak bisa seperti kita hari ini mau nikah Langsung nikah. kalau yang non muslim Tapi nggak ada kebijakan untuk kasus-kasus tertentu ya. itu nggak ada, dia ada jadwalnya. Sebenarnya bukan ada jadwalnya, sebenarnya bisa kapan aja, yang penting syarat untuk menikahnya terpenuhi. Nah masalahnya menurut kayaknya syarat pernikahannya itu yang lama, jadi akhirnya dalam 1 tahun itu terbatas kalau dihitung. Iya, kalau jadwal. di sini di jadwalnya itu setahun 2 kali Mbak. Itu pendetanya dari Bengawan, khusus untuk yang dia dasar. datang. Iya, pendetanya datang dari Bengawan. Dari Islam tetap dia. Tetap di sini. Iya. Dari pertanyaan itu ada RT nggak? Ada Pak. Cuma Di RT-nya jalan tidak jalan ini, Pak. kita itu. Apa namanya? RT-nya nggak ngurus. Iya, ya artinya Ngurusi. Jadi artinya kekecewaan artinya dari secara warga. struktur pemerintahan ada. Ada. Nah, oke. Berarti kan pendekatannya itu, Ya. ya kan? Nah, pendekatan RT. Suku ini adakah yang punya HP? Ada. Oke. Tapi kan bisa buka HP kan itu kan? Ada sih kan. Sinyalnya pulangnya. Iya, kalau yang Ya, di dalam artinya- nggak ada. Artinya dia Punya Punya pasti ada ada Bisa usaha di kota untuk juga ada. artinya apa namanya ibu ini punya peluang peluang untuk bisa mengupgrade kinerja yang tadi itu yang manual Iya. dengan mungkin strategi nanti yang akan disusun termasuk mempermudah laporan-laporan Iya. karena ini penting tadi tidak bisa sekolah ternyata alasannya nggak punya apa Karena kalau di sekolah itu wajib akte. Ya betul. Memang syarat utama akte. sebenarnya kemungkinan untuk waktu saya dulu Tapi mungkin pendekatan dengan pendeta juga mungkin ada untuk bagaimana mencari solusi untuk mereka yang seperti ini tadi, ya kan, biar tidak masuk dalam jadwal yang panjang. Nah itu kemarin setelah kembali saya dengan pendeta yang di Simpang ini kami sudah menghimbau ke ini jemaahnya ya, jemaahnya itu untuk mengurus kembali lagi ke mereka. Ya kendalanya kadang kalau perkawinan yang di gereja itu mereka harus disisihkan uang berapa untuk mereka Disihkan apanya? untuk urus perkawinan itu kemarin 2,5 juta katanya. Wah, nggak ada itu biasanya, nggak ada. Nah itu mereka kalau kita sertifikat ya. Ada kalau jadi mereka untuk daftar ya. kalau nggak mampu nggak bayar Ada uang jujuran. Itulah. Di sini pestanya padahal saya sering menyarankan kalau misalkan mau yang simpel ke KUA aja, KUA gratis. Cuma bawa nasi kotak sama bibit buah aja. Atau ibu bikin acara pernikahan gratis. Itu Bu Ini yang kan ada kan itu ada Bu rencana kami. Iya, jadi orang datang Iya, tuh ambil yang dari masak. yang agama Kristen, yang Islam, yang gratis, datangkan pendetanya. Kalau yang pendeta belum Bu, kalau yang KUA kemarin sudah Nikah gratis, Ya, itu sudah. program pemerintah. Banyak itu biasa Bu. Makanya tadi sempat saya tanyakan yang 10 pasang itu kayak apa nikahnya? Kalau itu dia sudah nikah Pak, dia nikah siri. Nah, kalau dia nikah siri, statusnya tinggal disahkan Secara hitung. Terus isbat. Nah, kemarin saya di sini daftar sama isbat, sudah lewat waktunya. Habis Bu, kuotanya sudah habis. Kalau misalkan mau urus langsung ke sana Pak aja. Itu nggak bisa ya Bu, jalur-jalur apa namanya, jalur kebijakan kan biasa kan ada gitu kan Pak ya, jalur-jalur Harus bijaksana. ke pengadilan Bu, isbat itu. beda bu ada apa namanya gercep
percepatan ya Iya. yang dilakukan ini, kira-kira ada jaminan nggak percepatan adanya pengurusan seluruh kita itu dari sebelum sampai sudah. Nah, kira-kira ada nggak? Jadi kita bisa membandingkan lonjakan bahwa yang terlayani sekian, gitu kan? ada percepatan daripada enggak. Ini sebenarnya ada kontribusi dari Sampiro. Karena mereka ini sebenarnya menggerakkan data-data yang dilimpahkan dari capil kabupaten ke kecamatan. Nah, untuk bisa memaksimalkan, disitulah ada yang namanya gercep tadi itu untuk bisa menghimpun, karena di sini penduduk itu ada penduduk asli itu dari pendatang yang banyak juga sama suku-suku yang masih ada di situ. Untuk menghimpun ini dan memang ada masalah di sekolah, mereka akhirnya dikumpulkan. Selain Dayak Basak ini ada enggak tipe-tipe yang Dayak Basak suku lain tapi Banyak juga gitu. Kalau di sini Mbak, Dayak Yang- Basak aja. Dayak Basak aja. Maksudnya yang kurang tersentuh Di daerah mana itu Dayak Basak yang banyak ya? keterangan tunggal dari budaya, aspek juga. Itu yang alat satu dengan Pak. Oh yang itu. Kan apa? Iya. Iya, sana. Di luar. Iya. Adakah yang masih nggak pakai baju? Kalau nggak pakai baju nggak Pak, sudah pakai Pakai baju baju. semua ya? Pakai baju. Karena di pasir itu masih ada. Kebanyakan mereka Tapi bahasa Indonesia bisa ya? bahasa Indonesia bisa deh, Saya anak komunikasi. komunikasi bisa. Cuma kalau yang tua sekali agak susah komunikasi. Yang di dalam yang tua susah Oh, iya. karena mereka Pemukimannya itu terpencar-pencar atau dia satu lokasi gitu? nanti berapa kilo ada satu. Berbeda juga. Berpindah, ada yang berpindah Pak, ada yang sudah menetap. Kalau dulu kan sempat dibangunkan perumahan di pinggir, itu kebanyakan dijual pakai kontrak. Nah, karena ada keputusan dari kepala desa, siapa yang membeli rumah yang suku Dayak Basak didenda 10 juta, akhirnya mereka yang beli itu mengembalikan mereka. Jadi ada beberapa rumah yang kosong, mereka tinggalnya di kebun. Masuk ke blok-blok sawit di dalam. Nah, bulan ini Pak, kenapa ada jeda? Harusnya pelayanan saya itu kan dari September ke Oktober, November ke lanjut. Mereka ada tanam padi. Jadi bulan-bulan ini mereka masih fokus tanam padi. Nah, kami jadwalkan itu di Desember untuk pelayanan. Mereka bawa ke pengadilan agama setelah selesai tanam padi. Berarti tahun 2023 itu memang belum ada sampai dibawa ke pengadilan ya? Kita baru fokusnya di sini, pelayanan di sini. Ini Bapak, Ibu silakan bertanya. Itu sudah keluar di jalan. Kalau saya sudah Jangan-jangan tidak dimakan aja di dalam. Tahu aja benar. Dan SKP juga itu Mbak, sesuai dengan catatan kami Mbak. 4 itu termasuk yang basah di situ. Iya. Atau Jadi 4 kali basah. 4 ya, sama-sama 4 kali. Oh, 4 Jadi kali gitu ya. ya 4 kali semua. Itu lebih dong berarti kan? Lebih Pak. 4 kali basah, 4 kali perusahaan, ya kan? Dan itu Ya, jadi perusahaan-perusahaan setahun itu 4 kali kegiatan, misalkan di PW1 itu Pak, dari Januari sampai ini di bulan berapa itu nanti kita ke sekolah mana. Itu kan kita giliran Pak. berarti kan ada 4 TW. Ya 4 kali satu Nah, tahun. berarti kali 4 16. Tapi bukan 4 titik, tapi ya banyak titik Iya. jadinya kan ya. Malah banyak, Banyak misalkan titik di ya. sekolah kan Pak, misalkan dia Ya. sekolah, jadi ada di SD mana, SD mana, gitu Pak. ya, tahun itu dalam satu kalinya itu kegiatannya untuk ke sekolah aja atau ke sekolah Dengan perusahaan ya. Oh, Perusahaan dengan perusahaan kemudian dengan jembatan itu, karena kan nanti siapa tahu ada tambahan lagi di situ, kami datang lagi ada tes dokumen lagi. Oh, tapi bagi-bagi orangnya yang orangnya ya. Ya kami jadwal misalkan yang standby di sini berapa orang, yang ikut ini berapa orang. Rentan waktunya. Ya, dan satu tahun 4 kali pelayanan. Nah, pelayanannya itu maksudnya saya itu yang satu ini tidak difokus 4
4-4 ini enggak. Ya karena menyesuaikan dengan jadwal kami juga kadang berbenturan sama kegiatan-kegiatan lain. Kadang itu bisa molor Mbak, yang kita ngaturkan jadwal di bulan ini ada kegiatan di sini, tiba-tiba di kantornya geser. Tapi di 4 tadi itu semuanya kita disempatkan. Pasti ada disempatkan walaupun kita Itu target terlalu dapat Ya. Nah, makanya kami mau pastikan ini bukan satu kegiatan yang random kayak oh ya udah tahun ini mau ada bulan apa gitu enggak, tapi ternyata kan ada berkelanjutan. Udah pastinya berkelanjutan berarti. ya cuma itu dokumentasi kegiatan kami yang 2024 itu hilang, nggak ada. Undang kami Bu datang. Undang kami kalau butuh bantuan. Nanti kami dokumentasi pulang. Kemarin Bekerja sama pihak akademik. ya kegiatan kita yang besar kemarin event masuknya di Verto itu hampir 500 Mbak, 500 orang yang kita support Pak. Di bulan September itu bertepatan dengan 2024 ini yang 2025 Mbak. 2025 Bulan berapa? September Mbak. September tadi. Di perusahaan Mbak. Pelayanan apa aja? Pindah daftar, cetak kakak, KIA, akte kelahiran, perkawinan, semuanya Mbak. 500-an orang aja. Iya yang datang. Berapa lama? Mulai pagi sampai malam. Selesainya 400 orang itu berapa hari? 1 hari. cepat ya. 512 ya. Kan kita banyak ibu Mbak, banyak timnya. Jadi yang mana cetak KTP itu dia dengan macam-macam kebutuhan. Ada yang KTP, ada yang KIA, ada yang akte, ada yang perkawinan, ada yang pindah daftar. Banyak. Bu, Cek dulu Mbak. Nah, makanya ceknya bagaimana itu? Cek dari yang di foto tadi Mbak. Cek begini. SK yang 6 orang tadi pelayanan tadi Ada. katanya mau di atas lain gitu. Ini kan tadi Kalau yang kan banyak orang yang apakah itu kita kolaborasi dengan Capil. Jadi petugas Capil ada, gerak dari kami ada. Enggak, maksudnya ini Bu, Bukan MOU itu memang kan kami ini pelimpahan sebagian kewenangan Bu. Iya, ada jalur. Ada SK-nya, Ada jadi SK. lebih di atasnya lagi gitu. Iya. Tapi nanti dilihatkan ya SK-nya itu Mbak, yang pelimpahan kewenangan di foto. Iya. Yang ini Mbak, yang ada rekam gitu khusus untuk yang nggak punya data. Ya, Nah ini, ini. ya jadi Ini orang nggak ada datanya. nggak ada datanya. Bagaimana kalau orang mengaku Masuk bujang itu. baru ada istrinya? Boleh? Apanya Mbak? Kan nggak ada identifikasi. Oh gitu, aku kira orang pendatang aku nggak punya KTP bikinkan status bujang. Itu dicek dulu Mbak, nggak bisa langsung. Dicek dulu. Kan kalau ada Dicek dulu. Nasional kan ya. Satu gadis, yang satu udah nikah. Gimana caranya Bu? Jadi satu aja. Ya, namanya di Nick nama. dari Nix. Dan kalau Bukan ya, bukan melakukan itu ya. Nicknya belum muncul ya. Yang jelas kalau misalkan kita sudah di entry biometrik, ya pasti nggak ada yang terdouble Bu. Nanti dia ngaku, Bu, saya nggak punya data di sini. Kita suruh sidik jari sampai iris mata ini, pasti muncul oh di sini. Karena ada juga yang ngaku gitu. Itu yang mana kan Bu? 11 tuh, udah kayak gitu. Ada kali saya dulu KTP 2. Hampir timur Mbak, timur banyak. Benar Pak. Timur. Kalau di sini kan SP Pak, jadi dia masing-masing SP desa, kan SP 1 itu satu kesatuan pemukiman, yang di SP 1 itu desa Bukit Makmur, itu mayoritas timur, Bukit Makmur itu, kemudian SP 2 itu Bukit Harapan, itu kebanyakan Jawa semua, kemudian SP 3 itu Citra Mangunkusumo, itu juga kebanyakan Jawa, kemudian SP 4 yang kita tempatin ini kebanyakan Jawa juga, dari Sunda juga, karena transmigrasi juga beberapa desa. Transmigrasi apa beberapa desa? Transmigrasi Bu. Dari Jawa pindah ke sini, kemudian Kan ada dari program Bali pindah ke sini. apa yang ya tersatu? Itu berapa ya? Ini 30. Prabowo kayaknya, Iya. Bu Prabowo anu apa? SBY kayaknya ya. Bulan 2. Sebelumnya Bu. Sebelum Karena sudah 38. ada memang program kan orang Jawa ke Kalimantan. Iya, sudah 38 tahun. Sedikit penduduknya. banyak yang sekampung bawa bedol desa. Sekampung namanya bedol desa. Delapan sama nanti yang spirit yang
Manggal Jaya SP3 tadi yang kayak Basak itu ada berapa kakak ya? Kalau nggak salah kemarin itu sekitar 40 mbak laporan dari SPJ. Itu Bu, arah keluar Citra Manunggal di sini, yang kayak pasir dari Basah itu dia duluan ya Mas ya, dia nggak ada di, maksudnya nggak di wilayah desa, jauh dia. Tapi di SP3 juga. Dia kawasannya masuk wilayah SP3, makanya kadang-kadang dia terpinggirkan. Menurutnya waktu lengkapnya tadi itu, 2024-nya ada kayak gitu. tapi mintanya Nggak usah, itu terlalu berat. Yang penting Dia komprehensikan aja hasil kesimpulan akhirnya aja. hasil akhirnya betul. Biar nggak berat-berat. Ya sampai nanti sambil cari saya yang foto-foto kegiatan itu. Siapa tahu kalau Ibu grafikin jadi sekalian kayak mengevaluasikan, oh ternyata kayak gini ada perubahan datanya. Iya, kami sih banyaknya itu 2023 sendiri ya. karena pemilu kemarin. Ada lagi Bu? Kayaknya sudah cukup. Mungkin, Bu, sudah jam 2. Jauh perjalanannya ya berjalan. Tapi sebelumnya ini nanti kita singgah. Saya sudah pesenin makan dulu di warung. Iya. Udah semua lagi. Udah dipesan kan belum? Sudah. Nah, saya pesan mulai dari tadi. Sudah dimasak. Sudah. dan saya udah masak. Oh. Kalau masak gimana?